Pria ini bisa menghentikan peluru hanya dengan sumpit. Karena kemampuannya sangat mengerikan, organisasi pembunuh memasang hadiah buronan 1 miliar yen untuk kepalanya. Namun hari ini Sakamoto justru bertemu sosok yang sangat mirip dengannya. Bukan hanya sama-sama bertubuh besar, bahkan gerakan mereka pun nyaris identik. Di depan Shin dan Xiao Tang yang tercengang, kedua Sakamoto itu tiba-tiba berhenti menyerang bersamaan. Lalu salah satunya kembali ke wujud asli. Ternyata dia adalah Nagumo, mantan junior Sakamoto yang ahli penyamaran sempurna. Bahkan kemampuan membaca pikiran milik Shin pun tidak mampu menembus pikirannya. Pantas saja Sakamoto hari ini terasa aneh dan lebih cerewet. Ternyata Nagumo yang menyamar. Kesal karena dibohongi, Shin dan Xiao Tang langsung menghajarnya lalu mengikatnya. Nagumo sebenarnya datang untuk memberitahu bahwa Sakamoto kini diburu dengan hadiah 1 miliar yen. Awalnya mereka tidak percaya, tetapi tak lama kemudian seorang pembunuh yang menyamar sebagai kurir pizza masuk dan langsung menodongkan pisau ke leher Nagumo. Lucunya Sakamoto dan Xiao Tang malah santai makan pizza sambil menghela napas. Merasa diremehkan, si pembunuh langsung naik pitam. Namun Nagumo dengan mudah melepaskan diri dari ikatan dan seketika berpindah ke belakang lawannya. Atas permintaan Sakamoto, ia hanya membuat pembunuh itu pingsan. Sebelum pergi, Nagumo memperingatkan bahwa pembunuh berikutnya tidak akan selemah tadi. Jika Sakamoto terus menahan diri dan menolak membunuh, akhir hidupnya bisa sangat tragis. Di sisi lain, organisasi pembunuh ternyata memantau semua kejadian melalui kamera tersembunyi di kotak pizza. Menariknya, mereka justru menganggap Nagumo lebih berbahaya daripada Sakamoto yang sudah pensiun 5 tahun dan kini bertubuh gemuk. Namun trik murahan seperti kamera tersembunyi jelas tidak mungkin luput dari perhatian Sakamoto. Ia langsung memperingatkan bahwa jika mereka mengganggu kehidupan damainya, maka ia sendiri yang akan mengirim mereka ke neraka. Meski berniat mengurangi aktivitas di luar rumah, Sakamoto teringat janjinya pada sang putri. Akhirnya mereka sekeluarga pergi ke taman hiburan, sementara Shin dan Xiao Tang bertugas sebagai pengawal. Dengan kemampuan membaca pikiran dalam radius puluhan meter, Shin dapat mendeteksi siapapun yang memiliki niat membunuh. Benar saja, seorang pembunuh yang menyamar sebagai petugas kebersihan mulai mendekat. Namun tanpa banyak melirik, Sakamoto dengan santai merebut pulpen di saku lawannya saat serangan datang, lalu melumpuhkannya hanya dengan satu tusukan di titik yang tidak mematikan. Shin dan Xiao Tang pun segera membawa tubuh pembunuh itu pergi tanpa membuat istri dan anak Sakamoto curiga sedikit pun. Pada saat yang sama, seorang pria diam-diam mengamati mereka. Dari data yang dimilikinya, ia menilai Shin justru orang paling merepotkan. Namun dengan mengosongkan pikirannya saat berjalan melewati mereka, ia berhasil menghindari kemampuan membaca pikiran Shin. Ketika semua orang menaiki roller coaster, Xiao Tang langsung merasa pria itu mencurigakan, tetapi Shin tetap tidak bisa merasakan emosi apapun darinya. Mendengar mereka mulai membicarakannya, pria itu dalam hati bertanya-tanya apakah penyamarannya kurang meyakinkan. Justru pikiran singkat itulah yang akhirnya tertangkap oleh Shin. Setelah memastikan identitasnya sebagai pembunuh, Shin segera memberitahu posisi lawan kepada Sakamoto. Menyadari penyamarannya terbongkar, pria itu langsung menembak lebih dulu, tetapi pelurunya malah terpental oleh kacamata anti peluru. Shin kemudian menembak pengaman kursi hingga terbuka. Saat roller coaster berputar, ia melompat keluar dan berputar lincah di udara sebelum mendarat tepat di kursi si pria. Demi menghindari korban, ia menarik lawannya turun untuk bertarung 1 lawan 1. Saat Shin masih di udara, lawannya memanfaatkan celah untuk melempar pisau. Racun di dalamnya segera membuat tubuh Shin melemah dan pandangannya mulai kabur. Tak lama kemudian, roller coaster lain melaju kencang ke arah mereka. Setelah bertarung cukup lama, Shin sadar dirinya terus berada di posisi terdesak. Racun yang bekerja di tubuhnya juga membuat waktunya semakin sedikit. Untungnya di saat kritis itu, melalui kemampuan membaca pikirannya, Shin berhasil mengetahui posisi Sakamoto dan itulah kunci untuk membalikkan keadaan.